warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Wikansari dari SD Pelita 2 Jakarta Barat, CGP angkatan 10. Pada video kali ini, saya ingin memaparkan tentang jurnal refleksi Dwi Mingguan Modul 21.1 Pembelajaran Berdiferensiasi. Pertama-tama, izinkanlah saya untuk memperkenalkan fasilitator saya Bapak Susanto MPD dan Ibu Atin Haryati sebagai pengajar praktik saya. Melalui refleksi diri, kita dapat belajar untuk mengembangkan diri yang efektif. Proses refleksi membuka peningkatan pemahaman diri kita untuk mengidentifikasi kekuatan yang perlu dipertahankan dan kelemahan yang perlu diperbaiki. Hal inilah sangatlah penting untuk dilakukan, karena dengan kemampuan untuk melakukan introspeksi diri itu mendukung perannya dalam menginspirasi dan memotivasi pada murid di masa depan. Pada refleksi kali ini, saya menggunakan model refleksi DEAL yang dikembangkan oleh Ash and Clayton tahun 2009, yaitu Description, Examination, Articulation of Learning. Description yaitu mendeskripsikan pengalaman yang dialami dengan unsur 5WH, yaitu apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Sedangkan examination yaitu menganalisis pengalaman dengan membandingkan terhadap tujuan atau rencana yang telah dibuat sebelumnya. Dan yang terakhir adanya articulation of learning, yaitu menjelaskan yang dipelajari dan rencana untuk perbaikan di masa mendatang. Marilah kita mulai dari description. Modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi memberikan pengalaman bagi saya yang mengesankan dan inspiratif. Dimulai dengan pretest, saya menemukan beberapa istilah baru serta pemahaman baru yang perlu saya konfirmasikan dan klarifikasi pada saat pembelajaran. Pretest menjadi dasar mengukur kesiapan saya dalam mengikuti pembelajaran di modul 2.1 yang menitik beratkan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar para siswa. Setelah pretest, alur pembelajaran masih sama dengan modul 1, yaitu dengan alur merdeka di platform LMS. Pembelajaran dimulai dari diri yang menggali pengetahuan saya tentang pembelajaran berdiferensiasi yang dilanjutkan dengan menggali lebih dalam di dalam eksplorasi konsep. Kemudian dituangkan dalam ruang kolaborasi untuk mendapatkan pemahaman yang saling menguatkan sesama CGP bersama fasilitator. Eksplorasi konsep menambahkan semakin kuat pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi. Setelah itu, saya mulai belajar untuk menuangkan rencana pembelajaran berdiferensiasi saya dalam demonstrasi kontekstual. Banyak hal yang baru yang saya pelajari pada modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada kebutuhan murid, tidaklah seperti pemahaman saya sebelumnya. Hal yang paling mencerahkan bagi saya pada saat eksplorasi konsep, di mana saya diajak menggali dan memahami bahwa pembelajaran berdiferensiasi dapat meliputi pembelajaran berdiferensi konten, proses, dan produk. Ketiga strategi pembelajaran yang dapat diterapkan di kelas saya. Selain itu, pencerahan bagi saya perlunya memperhatikan kebutuhan belajar murid dengan profil belajar, kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar. Yang kedua, examination. Berdasarkan pengalaman selama mengikuti pembelajaran modul 2.1, saya dapat menarik benang merahnya
bahwa materi pembelajaran berdiferensiasi pada modul 2.1 memberikan saya panduan bagaimana atau langkah-langkah untuk melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana modul 2.1 juga memberikan strategi dalam mengimplementasi pembelajaran ini. Ini sesuai dengan harapan saya. Setelah mempelajari modul 2.1, saya memahami konsep pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid sebagai dasar bagi saya untuk mengimplementasikan di kelas dan di sekolah. Setiap murid memiliki kebutuhan yang unik dan tingkat pemahaman yang berbeda, sehingga menggunakan satu pendekatan tidak akan selalu efektif untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, refleksi dan evaluasi yang terus-menerus terhadap metode yang diterapkan menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan pembelajaran. Hal ini membuat saya bisa terus mengembangkan strategi yang lebih tepat sasaran, meningkatkan efektivitas pengajaran, dan secara aktif mendorong perkembangan akademis dan pribadi setiap siswa. Yang terakhir, articulation of learning. Pemahaman yang saya dapatkan di modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan memenuhi kebutuhan yang beragam dan unik. Saya merasa perlu mempertimbangkan hal-hal seperti kebutuhan siswa, kesiapan belajar, minat dan gaya belajar, serta strategi yang perlu digunakan atau dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya dalam pembelajaran saya di kelas. Pentingnya bagi saya untuk memperhatikan tingkat pemahaman awal murid sebagai bentuk kesiapan murid sebelum mengikuti pembelajaran. Hal ini menjadi panduan bagi saya untuk memulai dari mana dan bagaimana saya harus memperlakukan cara yang berbeda dalam membimbing murid-murid saya selama pembelajaran. Minat serta gaya belajar juga harus diperhatikan. Hal ini dapat mendorong murid-murid mencapai target belajar yang optimal berdasarkan apa yang disenangi. Selain gaya belajar, pengaruh budaya serta lingkungan siswa juga menjadi dasar saya menentukan konten, cara, dan produk pembelajaran. Berdasarkan hal-hal yang saya pertimbangkan, saya mencoba merencanakan dan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dalam rangka pembelajaran yang berpihak pada murid. Dengan faktor-faktor yang saya rangkum serta secara konsisten dilakukan refleksi dan penyesuaian, harapan saya dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, inklusif, serta responsif terhadap kebutuhan individual siswa. Komitmen terhadap pembelajaran yang berdiferensiasi tidak hanya meningkatkan keterlibatan dan prestasi murid, tetapi juga memberikan saya pengalaman yang berharga sebagai pendidik dalam melayani setiap murid sesuai dengan kodrat alam untuk mencapai potensi yang maksimal. Ini merupakan salah satu langkah nyata saya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Demikianlah jurnal refleksi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.